Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Prof. Egi dan juga Ustadz Nababan, dan juga rekan saya Bapak Muri, dan juga terlebih moderator Bang Virus gitu ya. Terima kasih banyak, dan juga peserta di tempat ini. Tentu dalam dialog kita ini memang mengangkat tema yang jelas, yaitu tauhid dan Tritunggal. Dan saya dalam hal ini kembali ingin menegaskan dalam statement closing saya bahwa dalam kekristenan tidak mengajarkan bahwa ada 3 Allah, tapi satu Allah di dalam 3 pribadi. Mengapa hal ini diperlukan? Dalam konteks jelas dalam iman kami, dalam konteks bagaimana mengasihi dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan oleh karena itulah mengapa hal ini menjadi penting di dalam iman kami, karena memang ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang bisa tidak ditolak oleh dunia dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, dalam hal ini tentu di dalam kekristenan juga menerima berbagai macam masukan-masukan ataupun dalam berbagai macam dialog ini, hal-hal yang dapat membuat saya sendiri sebagai orang Kristen harus juga semakin memahami tentang bagaimana iman dari saudara saya yang lain, dan itulah wujud saya harus menghargai mereka. Dan silahkan, karena itu memang juga iman dari kita yang memang dalam posisi yang berbeda, itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya tegaskan dalam bagian ini, maka kiranya kita percaya sampai mengapa harus ada Allah yang menjadi manusia. Karena sekali lagi, supaya keadilan Allah dan juga kasih Allah itu tergenapi. Dan oleh karena itu, karena manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan manusia yang berdosa, maka perlu ada manusia yang tidak berdosa. Maka mengapa Yesus Kristus harus hadir? Karena sekali lagi dalam rangka menyelamatkan manusia. Kalau kita buat perbandingan tadi, jikalau firman bisa menjadi tulisan, mengapa kita tidak membuka pikiran bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia? Apakah ini tidak logis? Apakah ini tidak ada sumber yang menjadi pembanding? Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan bagian terakhir saya dalam closing statement ini, saya ingin membacakan satu bagian yang memang disampaikan oleh Lukas sebagai penulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, bahwa ketika ia meneliti dengan sungguh-sungguh tentang siapakah Yesus dan bagaimana Allah menyelamatkan manusia, maka Lukas menuliskan satu bagian di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 yang mengatakan begini: tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itu sekali lagi dalam konteks ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Ini keren ini, closing statement yang mantap. Ya, baik. Pertama-tama dalam closing statement ini, saya ingin sedikit menanggapi seluruh perdebatan ini. Saya melihat memang ada hal-hal yang bagi saya tidak akademik ya di dalam debat ini. Seperti istilah-istilah yang dipakai ya, menunjuk ke lawan debat dan mengatakan blow on atau bodoh. Bagi saya itu tidak ilmiah dan tidak akademik ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saudara memperhatikan dengan jujur, tadi Profesor Egi mengatakan salah satunya itu jujur ya, adil, jujur begitu ya. Kalau mau jujur, ini topiknya tauhid dan Tritunggal. Yang paling banyak dibahas hanya Trinitas. Saya sebetulnya sangat mengharapkan pembicara-pembicara Muslim menghadirkan konsep tauhid yang
dihadirkan di sini lalu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada kami untuk kami jawab. Tapi saya tidak menemukan, sorry, dalam debat ini saya tidak menemukan itu. Lebih banyak bertanya tentang Yesus, tentang Trinitas, yang kami jawab ulang-ulang dengan cara yang sangat tuntas, dengan cara yang sangat intelligible, tapi tetap terus ditanyakan. Berulang-ulang seperti itu, pertanyaan basis. Ya, itu yang kedua kesan saya. Dan yang ketiga, sekali lagi sebagaimana rekan saya tadi Pak Moses mengatakan, kami tidak percaya tiga Allah, hanya satu Allah, yang di dalam diri satu Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga relasi dan kasih itu menjadi sesuatu Keren. yang eksis. Ya, Anda tidak bisa berbicara itu dalam konsep Allah pribadi mutlak, satu pribadi mutlak, sebagaimana di dalam tauhid yang Anda percaya. Dan itu tadi yang kami tanyakan mengenai tauhid. Bagaimana kasih bisa ada di dalam kekekalan jika Allah hanya satu pribadi mutlak? Dan ini belum terjawab sampai debat ini selesai. Walaupun Profesor Egy tadi mengatakan saya jawab tuntas, tapi saya belum mendengar jawaban untuk itu. Terakhir, mengenai Kristus. Yesus Kristus dalam kealahannya adalah Allah sepenuhnya. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dan Allah yang kekal, firman Allah yang kekal ini datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Saya harus tegaskan poin ini karena ada banyak salah kaprah yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak berubah menjadi manusia. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah ciptaan. Ini hukum logika. Nah, maka Allah itu pribadi kedua, Allah Tritunggal, tidak berubah menjadi manusia, tapi mengambil, mengadopsi natur manusia, menambahkan bagi dirinya natur manusia, sehingga mempunyai dua natur. Di dalam konteks ini, kemanusiaan Yesus makan, kemanusiaan Yesus lahir, natur manusia Yesus bisa mati dibunuh di atas kayu salib, tetapi kealahannya tidak bisa dibunuh mati di atas kayu salib. Kealahannya tidak terbatas, kealahannya maha tahu, kealahannya adalah yang menciptakan alam semesta ini, karena Allah mencipta melalui Sang Firman. Itu sebabnya kami sangat yakin, sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa jalan yang lurus? Yesus Kristus. Siapa jalan satu-satunya kepada Bapa di surga? Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak berada lagi di bawah hukuman, tapi dia akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan di dalam hubungan yang sifatnya personal dan pribadi terhadap atau di hadapan Allah itu sendiri. Maka sebagai seorang pendeta Kristen, saya mengklaim iman Kristen yang sangat penting ini. Siapa percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, dan siapa yang menolak Yesus Kristus, Alkitab Kristen berkata pasti binasa. Saya bicara sampai di sini. Oke, puji Tuhan. Ya, teman-teman, demikianlah closing statement yang sudah kita dengarkan dari Bapak Pendeta Dr. Moses dan juga Pak Pendeta Muriwali, PhD kandidat ya. Ini adalah closing statement yang sangat baik ya. Mestinya seorang apologet Kristen setiap kali dia berargumentasi sampai kepada closing atau penutup di dalam debat tersebut, disinilah kita harus sadar bahwa pemberitaan Injil harus terus diberitakan supaya semua orang yang mendengar, bahkan semua yang menyaksikan itu secara live streaming, kiranya boleh terbuka hatinya. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah closing statement yang sangat luar biasa. Demikian video ini, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi kita dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.